Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Bang Hen Elektronik. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk melakukan unboxing dan juga review ini pedestal fan Philips atau kipas angin Philips dengan tipe ACP 610, dan ini untuk Philips dengan 600 series ya. Lalu kita langsung saja buka untuk di kotak kipas angin ini. Dan di sini kalau kita perhatikan, ini untuk pertama kalinya Philips itu memproduksi kipas angin. Dan ini kipas anginnya itu kipas angin berdiri, dan seperti apa penampilannya kita langsung saja lihat. Nah, di sini sudah kita buka, kita langsung saja lihat untuk di bagian dalamnya. Di sini setiap kali pembelian kipas angin Philips ini dengan kipas angin berdiri ACP 610 dan akan mendapatkan satu buah buku petunjuk dan juga satu buah kartu garansi. Lalu di sini akan mendapatkan tiangnya seperti ini. Lalu untuk ini untuk di bagian dalamnya itu sangat rapi ya. Lalu di sini ada baling dan juga penutup pada bagian balingnya. Nanti seperti apa kita lihat, dan ini ada alas kakinya juga. Ini semuanya masih di dalam karton, dan di sini untuk kepala atau mesinnya seperti ini. Nah kita teman, dan di sini untuk penampilan dari box mesinnya itu seperti ini. Nah ini bisa kita lihat. Untuk ini semuanya menggunakan bahan dari plastik, dan semuanya untuk plastiknya sendiri ini cukup tebal. Lalu kita lihat untuk di bagian besi dan lain-lainnya. Nah ini untuk bagian besi tengah. Dan di sini ada pengunci untuk di bagian bawah, nanti bisa kita lepas ketika akan dipasang. Lalu ini untuk balingnya. Nah ini untuk balingnya seperti ini. Ini untuk balingnya sendiri cukup tebal. Ini sangat tebal dibandingkan yang kipas angin Cosmos ataupun Miyako, ini jauh lebih tebal. Lalu untuk bagian penutup balingnya, di sini ada tulisan Philips. Lalu kita bisa lihat untuk penutupnya sendiri ini cukup tebal. Oke, dan kita langsung coba untuk kita rakit. Lalu untuk di bagian alas bawahnya, nah ini untuk bagian alas bawahnya itu cukup lebar, dan juga ini sangat berat ya ketika kita angkat seperti ini. Ini cukup berat dan juga kokoh tampilannya sendiri. Dan ketika kita lepas plastiknya seperti ini, itu bisa kita lihat. Nah untuk pemasangan ini juga cukup mudah. Ini harus dilepas dulu seperti ini. Untuk bagian besinya ini kita putar ke arah berlawanan jarum jam. Nah setelah kita lepas besi tadi itu seperti ini. Ini cukup kita masukkan untuk pemasangannya. Nah masukkan seperti ini. Lalu ini bisa kita berdirikan. Dan penguncinya ini kita kuncikan dari bawah. Nah ketika sudah terpasang seperti ini, dan ini sudah kita kunci, ini cukup kokoh dan ini sudah kuat, tidak gerak lagi. Kita bisa pasang untuk di bagian mesinnya atau kepala motornya. Nah yang ini bisa kita pasang. Dan ini untuk pemasangan ini harus kita kendorkan dulu. Nah, untuk bagian ini tidak perlu dilepas, cukup dikendorkan sedikit bagian ini. Nah bagian belakang ini bisa kita kendorkan sedikit. Nah di sini setelah terpasang seperti ini, nah ini sudah kuat. Lalu bisa kita lihat lalu kita bisa pasang untuk yang di bagian belakang. Lalu ini untuk penutup ini harus kita lepas dulu. Jadi ini ada dua, ini semuanya harus kita lepas dulu. Nah jadi untuk pemasangannya ini bisa kita lihat. Ini untuk di bagian yang lubang dua ini harus atas ke bawah, dan ini untuk harus pas di tengah. Lalu ini ada di antara dua tonjolan ini ya, ada di tengah-tengah dua tonjolan ini. Yang ini masuk ke dalam tonjolannya. Lalu kita bisa kunci menggunakan ini seperti ini. Nah ini kita cukup putar sampai kuat. Nah ini kita putar sampai kuat seperti ini.
Setelah terpasang dengan kuat, lalu kita bisa masukkan ini. Dan ini di sini ada tonjolan lubang. Dan di sini harus masuk pas ke dalam tengah-tengah besi ini ya. Nah, harus pas seperti ini, kita paskan. Nah, di sini setelah terpasang nih, dipastikan penutupnya ini harus kuat. Lalu kita bisa pasang untuk di bagian penutup bagian depannya. Seperti ini. Dan setelah terpasang ini untuk di bagian bawah, ini bisa kita kencangkan menggunakan obeng bunga seperti ini untuk obeng bunganya. Nah, ini bisa kita kencangkan untuk di bagian bautnya ini, sehingga tujuannya itu agar tidak mudah terlepas untuk bagian penutup di bagian depannya ini. Nah, di sini sudah kita terpasang semuanya, dan untuk penampilan dari kipas angin pedestal Philips ini seperti ini dengan warna hitam. Dan ini sebenarnya lebih ke hijau ya untuk warnanya ya. Menurut saya dia tidak, ini warnanya hijau. Dan ini bisa kita lepas untuk plastiknya. Lalu kalau kita perhatikan di bagian balingnya ini terdapat 3 buah baling. Itu untuk balingnya sendiri ini cukup lebar. Dan kita bisa lihat di bagian bawah. Di sini untuk kipas angin Philips ini dengan tipe ACP 610. Nah, bisa kita lihat. Lalu untuk diameter bilahnya itu 390 mm atau 39 mm. Jadi untuk diameter bilah itu diameter balingnya. Dan dayanya sendiri 45 watt. Untuk dayanya itu sangat hemat listrik. Dan itu sangat kecil sekali. Lalu kalau kita lihat, ini bisa kita tinggikan ini untuk maksimal, dan juga bisa kita rendahkan sesuaikan dengan kebutuhan. Dan untuk rendahkan ini cukup dikendorkan lagi seperti ini. Dan kita akan coba lihat untuk di posisi minimalnya ya. Untuk di posisi minimal ini cukup kita putar di bagian bawahnya, dia akan turun. Nah, ini untuk posisi minimal ini untuk ketinggiannya itu kurang lebih 110 cm. Nah, seperti ini untuk ketinggian minimal. Kalau kita rendahkan, jadi ini bisa kita posisikan sesuai kebutuhan ketika kita berbaring di tempat tidur, duduk, ataupun ketika kita beraktivitas di posisi berdiri. Nah, di sini bisa kita perhatikan untuk kipas angin berdiri. Nah, di sini ada keterangannya ACP 610 garis miring 01. Lalu untuk frekuensinya itu 220 sampai 240 volt, dan frekuensinya sendiri ini 50 Hz. Dayanya itu sama 45 watt ya untuk keterangan di bawah. Dan kipas angin Philips ini sendiri dibuat di Cina. Dan ini sudah SNI, jadi sangat aman. Lalu kalau kita perhatikan di sini juga terdapat 3 buah pengaturan untuk kecepatan. Nah, di sini ada 3 buah pengaturan kecepatan yang dimana ini bisa kita sesuaikan. Dan ini di kecepatan nomor 1 kita bisa perhatikan. Lalu kalau kita lihat untuk kipas angin ini sudah kita hidupkan di nomor 1 ini, suaranya cukup senyap, tidak berisik. Ini bisa kita lihat, dan ini saya dekatkan seperti ini. Dengan tingkat kebisikan ini hanya 37 desibel. Jadi pada pengaturan terendah atau di nomor 1 ini tingkat kebisikannya hanya 37 desibel, sehingga ini sangat ideal untuk lingkungan yang tenang, ataupun ketika kita tidak suka dengan suara yang berisik, atau apalagi kalau kipas anginnya berisik, tidak dingin, dan itu sangat mengganggu. Lalu untuk kipas angin Philips ini ketika di nomor 1 itu kecepatan anginnya itu cukup kencang, dan suara juga tidak berisik. Lalu untuk balingnya sendiri ini bisa kita rotasi seperti ini. Lalu ketika kita perhatikan kipas angin Philips ini berosilasi itu otomatis hingga 80 derajat, dan juga dapat kita miringkan dengan kemiringan maksimal itu 30 derajat. Jadi dapat kita tundukkan ke bawah seperti ini, ataupun dapat kita
ke atas. Dan untuk kemiringan maksimalnya itu 30 derajat. Lalu untuk geleng kanan kirinya itu osilasinya itu 80 derajat ya. Selain itu, kalau kita lihat kipas angin ini juga sangat aman karena memiliki alas yang cukup lebar dan juga kokoh, sehingga ini sangat aman, tidak mudah jatuh ketika kita memakai kipas angin Philips ACP 610 ini dengan kecepatan maksimal. Dan untuk kecepatan maksimalnya bisa kita lihat di nomor 2. Nah, dengan kecepatan yang seperti ini juga kipasnya tidak goyang. Bisa kita lihat dari jauh. Kipasnya itu tidak goyang karena alasnya itu berukuran sangat lebar dan juga berat. Selain itu di bagian bawahnya juga terdapat anti slipnya juga, sehingga dapat mengurangi guncangan serta pastinya meningkatkan keamanan ketika kita memakai. Selain itu untuk kipas angin ini sendiri juga sangat luas untuk jangkauannya, karena untuk balingnya sendiri ini dengan diameter 45 cm. Nah, untuk diameter ini penutup balingnya ini 45 cm, sehingga jangkauan itu lebih luas dan juga lebih jauh dengan posisi baling yang cukup tebal, sehingga jangkauan itu jauh lebih merata. Dan untuk kipas angin ini sendiri sangat kita rekomendasikan, apalagi kalau untuk pemakaian jangka lama, misalkan bisa 1 hari itu berapa jam, itu sangat aman karena di sini sudah dilengkapi dengan sekring thermal. Jadi itu untuk mencegah yang namanya overheat. Jadi kalau biasanya kipas angin itu sangat jarang yang dilengkapi dengan sekring thermal untuk mencegah overheat, sehingga di sini sangat aman, tidak perlu takut yang namanya kepanasan hingga menyebabkan yang terjadinya kebakaran pada kipas. Dan dengan kecepatan yang maksimal ini juga sangat membantu, apalagi dengan aliran udara yang cukup kencang, itu 3200 mm3 per jam, sehingga ini dapat memberikan kesejukan yang maksimal apalagi ketika cuaca kemarau. Dan ini sangat kita rekomendasikan. Dan untuk review dari kipas angin Philips ACP 610 ini cukup sampai di sini. Semoga dapat membantu kalian di dalam mencari mesin kipas angin yang tentunya sangat dingin, aman, dan juga jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.